bangkit jadi roh, di rohku jadi bagianku. Visi ekonominya moga terukir di hatiku, sorotku agar rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan kerajaan dan kuasa, oh alangkah bahagianya Allah baur dengan manusia, di tanah permai nikmati Kristus sang realitas. Hargai hati istimewa, bangun tubuh organiknya, jadi ekspresi korporatnya, meluas ke seluruh bumi. Visi ekonominya moga terukir di hatiku, sorotku agar rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan kerajaan dan kuasa, hati gembira roh berat terhadap puncak visi ini. Aku perlu kuasa bangkit untuk dapat dibangunkan, tindak tanduk menurut roh, baginya menabur benih, menjadi model korporatnya, seperti yang Tuhan kerjakan. Visi ekonominya moga terukir di hatiku, sorotku agar rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan kerajaan dan kuasa, menurut roh pembauran, menempuh mati dan bangkit, menanggalkan hayat jiwa, dosa daging dunia. Aku mau jadi pemenang, mengarah ke tujuan ini, tempuh hidup manusia Allah, tampilkan hidup kerajaan. Visi ekonominya moga terukir di hatiku, sorotku agar rohku bangkit dan kuat, jadi serupa dan gambarnya Raja dalam hayat. Datangkan kerajaan dan kuasa. Berita ke-50. Kesimpulan yang terakhir. Sekalipun kita telah menyelesaikan pelajaran hayat Injil Yohanes, tetapi kita masih perlu melihat beberapa hal sebagai kesimpulan dari setiap pasal dari kitab ini. Rasul Yohanes tidak saja telah menulis Injil Yohanes, ia pun menulis surat kiriman dan kitab Wahyu. Tulisannya dapat dibagi menjadi 3 golongan besar: Injil Yohanes untuk penyaluran hayat, surat kiriman untuk persekutuan hayat
yang bertujuan untuk pembangunan Allah, dan kitab Wahyu untuk kegenapan pembangunan Allah. Karena itu, dalam tulisannya terdapat 3 tahap masalah rohani. Pertama adalah tahap penyaluran hayat. Kedua adalah tahap pertumbuhan rohani dan pembangunan. Terakhir adalah tahap menjadi matang dan menggenapkan pembangunan Allah. Karena itu, setelah membaca Injil Yohanes, yakni kitab yang berkenaan dengan tahap pertama tentang perkara rohani, sedikitnya kita harus menyinggung sesuatu tentang pertumbuhan hayat dari tahap kedua dan tentang kematangan dan kesimpulan dari tahap ketiga. Kitab Wahyu bukan sebuah kitab yang mudah dibaca, tetapi kita masih dapat membaca sesuatu sebagai kesimpulan yang terakhir atau kegenapan yang terakhir dari penanggulangan Allah selama berabad-abad. Kedatangannya dan kepergiannya. Kita telah melihat bahwa Injil Yohanes dibagi menjadi 2 bagian, pasal 1 sampai dengan 13 dan pasal 14 sampai dengan 21. Seperti yang telah ditunjukkan dalam bagian pertama, Tuhan adalah Putra Allah yang datang membawa Allah kepada manusia. Dalam bagian kedua, Ia pergi membawa manusia kepada Allah. Dengan kata lain, bagian pertama mewahyukan bahwa Tuhan adalah ekspresi Allah. Ia datang kepada umat manusia, membawa Allah kepada manusia, supaya Allah berbaur dengan manusia. Orang kecil yang bernama Yesus itu adalah perbauran Allah nan sejati dengan manusia. Ia adalah keesaan antara Allah dengan manusia. Di dalam Dia dan melalui Dia, Allah dan manusia telah menjadi esa. Dalam orang kecil yang bernama Yesus itu, kita telah melihat Allah. Allah beserta dengan Dia. Kita pun melihat manusia, manusia beserta dengan Allah. Dalam Matius pasal 1 ayat 23, Yesus disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita, atau Allah beserta manusia. Melalui inkarnasinya, Allah telah membaurkan dirinya dengan manusia. Ini menyangkut kedatangan Tuhan. Bagian kedua kitab Injil ini membicarakan kepergian Tuhan. Mula-mula, Ia dari Allah datang kepada manusia. Kemudian, dari manusia pergi kepada Allah, membawa manusia ke dalam Allah. Kematian dan kebangkitannya menyiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah. Manusia yang telah jatuh terpisah dengan Allah, terpisah jauh. Tetapi melalui kematiannya, Tuhan telah menghapuskan jarak ini serta segala sekatan yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Kini, melalui kematian Kristus, bersandarkan darahnya, manusia dapat dibawa ke hadapan Allah, bahkan ke dalam diri Allah sendiri. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan tidak saja dari manusia kembali kepada Allah, tetapi juga pergi kepada Allah bersama manusia dan membawa manusia kepada Allah. Karena itu, dengan kedatangannya, Tuhan berbaur dengan manusia, dan dengan kepergiannya, manusia dibawa kepada Allah. Dengan kedatangan dan kepergian Tuhan, Allah dan manusia, manusia dan Allah berbaur menjadi satu. Allah di dalam manusia. Ada 3 sudut pandang mengenai kitab Injil ini. Pertama, mencakup 17 pasal di depan yang mewahyukan bahwa Allah terekspresi dalam manusia. Ke-17 pasal ini menampilkan sebuah lukisan yang menampakkan kepada kita bahwa Allah yang maha kuasa, tak terhingga, tak terbatas, dan kekal itu terekspresi dalam seorang manusia. Beberapa pasal ini merupakan sejarah seseorang sejati yang berdarah daging, seorang yang bernama Yesus yang hidup di bumi dan mengekspresikan Allah.
Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi sebagai manusia, Ia tidak hidup oleh hayat manusia, melainkan oleh suatu hayat lain, yaitu hayat Allah. Dalam ke-17 pasal ini, kita tidak melihat hayat manusia yang diperhidupkan dari orang ini. Sebaliknya, kita melihat suatu hayat ilahi diperhidupkan oleh Dia. Karena itu, melalui orang yang kecil ini, Allah yang tak terhingga dan tak terbatas itu terekspresi. Itulah sebabnya beberapa kali Tuhan berkata bahwa Ia tidak berkata-kata menurut dirinya sendiri, melainkan menurut Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 49. Semua yang dikatakannya berasal dari Bapa, karena Bapa berkata di dalam dirinya. Tidak saja demikian, apa yang Ia lakukan juga bukan oleh dirinya. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ia di dalam Bapa melakukan setiap perkara menurut Bapa, karena Bapa bekerja di dalam dirinya. Karena Ia hidup menurut hayat Allah, bukan menurut hayat manusia, maka Allah berada di dalamnya dan terekspresi melalui Dia. Hayat di dalam maut. Jika kita membagi kitab Injil ini menjadi 3 bagian, maka bagian kedua harus mencakup pasal 18 dan 19. Dalam kedua pasal ini, kita melihat sebuah gambaran yang melukiskan bagaimana Tuhan ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati, dan dipaku di kayu salib. Namun, kita harus mengerti bahwa gambaran ini adalah visi hayat yang terekspresi melalui maut. Pada bagian pertama dalam kitab Injil ini, Allah terekspresi di dalam manusia, sedangkan pada bagian kedua, hayat terekspresi di dalam maut. Dalam pasal 18 dan 19, setiap perkara yang Tuhan Yesus alami, semua merupakan aspek maut. Ia dikhianati Yudas. Yudas membawa prajurit menangkapnya. Di hadapan imam besar dan Pilatus, Ia diadili, diperlakukan dengan kejam, difitnah, dan dipaku di kayu salib. Semua ini merupakan aspek maut. Namun, segala sesuatu yang Tuhan alami dalam kedua pasal ini tidak sampai menaruhnya ke dalam maut. Jika kita mengatakan Tuhan dihukum mati, itu keliru. Tuhan sendiri yang masuk ke dalam maut. Sama seperti Ia yang adalah Allah terekspresi dalam manusia. Di sini Ia adalah hayat terekspresi di dalam maut. Dalam alam semesta, selain Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada maut. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kuasanya terlalu besar, sehingga tidak ada orang yang dapat melawannya. Hanya Allah Sang Bangkit yang dapat mengalahkannya. Ketika maut menimpa diri seseorang, hal itu sangat kejam, kuat, dan bengis. Tidak peduli apakah itu istri, anak-anak, atau keluarga Anda. Karena itu, setiap orang takut mati. Tak seorang pun rela pergi ke dalam maut. Siapa yang mau dengan senang hati menerima maut? Tetapi dalam kedua pasal ini, kita melihat bahwa Tuhan dengan rela menempuh kematian. Ia memutuskan pergi ke Taman Getsemani, menyerahkan dirinya ke dalam tangan manusia. Ia jelas mengetahui bahwa orang-orang yang ingin menangkapnya akan pergi ke taman itu untuk menangkap dia. Tetapi Ia sengaja pergi ke sana supaya ditangkap. Ia berbuat demikian menyatakan bahwa Ia adalah hayat. Jalan satu-satunya untuk mengekspresikan hayat ialah masuk ke dalam maut. Di dalam maut dan melalui maut, baru hayat yang sejati terekspresi. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan menyebut dirinya sebutir gandum. Bagaimana kita tahu di dalam sebutir gandum itu ada hayat? Dengan jalan menanam butir gandum itu ke dalam tanah. Menanam butir gandum itu ke dalam tanah berarti mematikannya,
dan kita akan melihat hayatnya keluar. Dengan demikian, hayat dalam butir gandum itu terekspresi melalui kematian. Apabila Anda menanam sebutir pasir ke dalam tanah, tidak ada sesuatu pun yang tumbuh, karena di dalam pasir itu tidak ada hayat. Jadi, kematian adalah jalan terekspresinya hayat. Kita telah menunjukkan bahwa setiap perkara yang dialami Tuhan Yesus dalam kedua pasal ini semua adalah keadaan maut. Namun, Tuhan adalah hayat, tidak takut maut. Ia tak pernah digentarkan atau dipersulit oleh maut. Sebaliknya, dengan kemenangan, ia menghadapi setiap ancaman dan serangan maut. Bahkan, ketika murid-murid ingin menolongnya dari bahaya, ia memerintahkan mereka, "Jangan melawan," katanya, "sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yohanes pasal 18 ayat 11. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka yang menangkapnya, "Siapakah yang mereka cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yohanes pasal 18 ayat 5-6. Ketika ia mengatakan, "Akulah dia," mereka yang hendak menangkapnya tercengang oleh perkataan ini, sehingga mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Yohanes pasal 18 ayat 6. Ini membuktikan bahwa jika Tuhan tidak mau menyerahkan dirinya kepada mereka, mereka pun tak berdaya menangkapnya. Di samping itu, ketika mereka menangkap Tuhan, Tuhan masih dengan tenang melindungi murid-murid, katanya, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Yohanes pasal 18 ayat 8. Semua ini mewahyukan bahwa Tuhan adalah hayat yang terekspresi dalam maut. Maut sedikit pun tak berdaya atasnya. Kebangkitan dalam roh. Pasal 1-17 menampakkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah dalam manusia. Pasal 18-19 mewahyukan Tuhan adalah hayat. Tuhan adalah hayat dalam maut. Kini, pasal 20-21 menyatakan Tuhan dalam kebangkitan adalah roh itu. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah hayat. Tuhan pun kebangkitan. Dia adalah hayat terekspresi di dalam maut. Dia pun kebangkitan terekspresi sebagai roh itu. Melalui manusia, Allah terekspresi. Melalui maut, hayat terekspresi. Melalui Roh Kudus, kebangkitan terekspresi. Dalam ketiga bagian Injil Yohanes, pertama, kita melihat Tuhan ialah Allah. Kedua, kita melihat Tuhan adalah hayat. Ketiga, kita melihat Tuhanlah kebangkitan. Jadi, Ia adalah Allah, hayat juga kebangkitan. Dalam 17 pasal di depan, Tuhan di dalam manusia sebagai Allah. Dalam 2 pasal selanjutnya, Tuhan di dalam maut sebagai hayat. Dan dalam 2 pasal yang terakhir, Tuhan adalah roh itu sebagai kebangkitan. Inilah Tuhan dalam 3 tahap itu. Roh itu adalah realitas kebangkitan Tuhan. Setelah bangkit, Tuhan itu apa? Dia adalah roh itu. Sebagai roh itu, dia adalah kebangkitan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan dengan jelas berkata kepada Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ia bukan saja hayat, ia pun kebangkitan. Anda lebih suka Tuhan sebagai Allah, hayat, atau kebangkitan? Saya suka Tuhan sebagai kebangkitan, karena dalam kebangkitan Allah dapat bersatu dengan kita dan bisa kita alami. Dalam kebangkitan Tuhan, barulah kita mempunyai hubungan yang subjektif dengan Tuhan. Hanya melalui kebangkitan, baru kita dapat berada di dalam Allah. Jika Allah semata-mata hanya Allah, Dia tidak dapat menjadi hayat dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Adalah jauh lebih baik kalau Allah menjadi hayat.
daripada hanya menjadi Allah. Namun, kalau Allah semata-mata hanya hayat, kita masih sulit untuk mempunyai hubungan persekutuan yang sesungguhnya dengannya. Akan tetapi, dalam kebangkitan, Allah bisa bersatu dengan kita. Kita pun bisa dengan subjektif mengalaminya. Pernahkah Anda merasa bahwa dahulu Allah begitu jauh dengan Anda? Namun kini, apakah Anda merasa Ia begitu dekat dengan Anda? Ketika Ia semata-mata hanya Allah, Ia jauh sekali dengan kita. Tetapi kini, Ia dalam kebangkitan amat dekat dengan kita, karena Ia sudah datang ke dalam kita. Setelah kebangkitan, Tuhan datang ke tengah-tengah murid-muridnya, mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes pasal 20 ayat 22. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus adalah Allah mencapai manusia. Allah Bapa itu sumber, Allah Putra itu ekspresi, Allah Roh adalah Allah masuk ke dalam manusia. Roh adalah Allah yang masuk ke dalam kita untuk kenikmatan kita. Jika Allah semata-mata adalah Bapa, bukan Putra dan Roh, maka kita selamanya tidak dapat mengalaminya. Namun Allah menjadi hayat di dalam Putra, dan Allah adalah Roh sebagai kebangkitan. Melalui kebangkitan, Allah membebaskan dirinya sendiri dan menyalurkan dirinya ke dalam kita. Karena itu, Tuhan menyuruh murid-murid menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus adalah menerima Allah sendiri. Hanya dalam kebangkitan dan melalui kebangkitan, barulah Allah dapat berada di dalam kita dan menjadi satu dengan kita. Tahukah Anda bahwa Allah bukan hanya hayat, tetapi juga kebangkitan? Bagi Anda ini, adakah suatu fakta dan realitas, atau hanya suatu ajaran dan teori? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Allah sebagai kebangkitan sedang hidup dalam kita. Ini terhadap kita sekali-kali tidak boleh hanya merupakan suatu teori. Dia yang lebih kuat, lebih berkuasa daripada segala sesuatu itu sedang hidup di dalam kita. Dia ini adalah Allah menjadi hayat. Hayat ini kini adalah kebangkitan di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam itu adalah realitas kebangkitan ini. Karena itu, Ia dengan kita, kita dengan Dia sudah menjadi satu. Arti kebangkitan adalah Allah dengan manusia dengan ajaib berbaur di dalam roh. Dalam kebangkitan, Allah dan manusia berbaur menjadi satu. Manusia menjadi tempat kediaman Allah. Allah juga menjadi tempat kediaman manusia. Selanjutnya, manusia dengan Allah, Allah dengan manusia dapat saling tinggal. Saling tinggal dalam surat kiriman Yohanes. Fakta tentang tinggal disebutkan dalam surat kiriman Perjanjian Baru. Setelah Injil Yohanes, terdapat surat kiriman Yohanes. Dalam surat kirimannya yang pertama, Yohanes membicarakan tentang saling tinggal ini. Kita tinggal di dalam Allah, Allah tinggal di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. Bagaimana kita tahu Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia? Kita tahu Allah tinggal di dalam kita adalah melalui Roh itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Dan kita tahu kita tinggal di dalam Dia adalah melalui pengurapan minyak. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Hari ini yang paling penting adalah Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalamnya. Allah melalui Roh Kudus tinggal di dalam kita, sedangkan kita tinggal di dalam Dia melalui urapan Roh Kudus. Pembangunan dalam kitab Wahyu. Apa hasil dari saling berhuni ini? Menurut kitab Wahyu, kitab terakhir yang ditulis Yohanes, hasilnya adalah gereja, bait, dan kota. Kitab Wahyu menyinggung tentang gereja, Wahyu pasal 1 ayat 11 dan 20. Bait, Wahyu pasal 3 ayat 12 dan pasal 7 ayat 15.
dan kota. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 10. Semua ini adalah aspek-aspek yang berbeda-beda dari pembangunan Allah. Hasil dari saling tinggal itu adalah pembangunan. Ketika kita tinggal dalam Allah, Allah juga tinggal di dalam kita. Kita akan terbangun dalam hayat ilahi, dalam kebangkitannya. Di satu pihak Tuhan di surga, di pihak lain Ia pun di dalam kita. Kedua pihak ini dapat kita lihat dalam tulisan Yohanes. Misalnya Yohanes pasal 21 ayat 22. Mengenai Rasul Yohanes, Tuhan berkata kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Seandainya pada saat itu saya hadir, saya akan berkata, "Tuhan, bukankah engkau ada di sini? Jika engkau sudah ada di sini, mengapa mengatakan sampai engkau datang?" Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kedua aspek Tuhan. Di satu aspek, Tuhan berada di surga. Di aspek lain, Ia beserta dengan kita, bahkan di dalam kita. Kitab Wahyu mengungkapkan kedua aspek ini, yang mewahyukan bahwa Tuhan berada di dalam ketujuh jemaat. Wahyu pasal 1 ayat 17. Serentak duduk di atas tahta di surga. Wahyu pasal 4 ayat 2. Kalau kita ingin mengalami penyertaannya, kita harus melihat bahwa Ia tidak saja di surga, Ia pun di tengah-tengah ketujuh jemaat. Wahyu pasal 3 ayat 12 memberitahu kita bahwa jika kita menyadari penyertaan Tuhan, kita akan menjadi pemenang, bahkan menjadi soko guru atau tiang dalam bait Allah. Soko guru itu yang menyangga bait. Bait menunjukkan penyertaan Allah. Jadi, penyertaan Allah tergantung pada pengalaman kita menjadi soko guru. Dengan kata lain, kita harus menjadi soko guru untuk penyertaan Allah. Di mana ada soko guru, di sana ada bait Allah. Ini berarti di mana Anda berada, di sana ada penyertaan Tuhan. Jika Anda adalah soko guru dalam bait, maka pada Andalah penyertaan Allah berada. Pada soko guru yang disebutkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, tertulis 3 nama. Nama Allah, nama Yerusalem baru, dan nama baru Tuhan. Ini berarti soko guru itu adalah pemenang, menjadi ekspresi dan penyataan manifestasi Allah. Karena Ia adalah ekspresi Allah, maka nama Allah ditulis di atasnya. Karena Ia telah menjadi bagian yang penting dari Yerusalem, maka nama Yerusalem baru dituliskan di atasnya. Karena Ia telah menjadi ekspresi yang baru dari Tuhan, maka nama Tuhan yang baru akan dituliskan padanya. Nama Allah tertulis pada soko guru, sebab soko guru telah menjadi ekspresi Allah. Mengapa nama Yerusalem baru pun tertulis di atasnya? Sebab Ia telah menjadi sebagian dari Yerusalem baru. Demikian pula nama baru Tuhan juga tertulis di atas soko guru, karena Ia telah menjadi ekspresi yang baru dari Tuhan sendiri. Dalam kitab Wahyu, tulisan Yohanes yang terakhir adalah gereja, bait, dan kota. Bait tergantung pada soko guru, artinya penyertaan Allah tergantung pada pemenang. Di mana ada pemenang, penyertaan Allah dan Yerusalem baru atau pembangunan Allah juga ada di sana. Yerusalem baru adalah ekspresi terakhir perbaruan Allah dengan manusia. Pengalaman yang real. Kini, kita harus mengetahui bagaimana melaksanakan pengalaman ini. Kita telah melihat jalannya dalam 2 pasal terakhir Injil Yohanes. Kalau kita mau mengalami Allah dalam kebangkitan, kalau kita mau mengalami Allah sebagai roh itu, kalau kita mau mengalami Allah berbaur dengan kita, kalau kita mau menjadi soko guru untuk penyertaan Tuhan, kalau kita mau mengalami nama baru Allah, nama Yerusalem baru, dan nama Tuhan tertulis pada diri kita, maka kita harus seperti Maria Magdalena mencari Tuhan. Maria mencarinya pagi-pagi sekali. Ketika mencari Dia, kita harus percaya
bahwa Tuhan sudah bangkit, kini beserta dengan kita, dan kita demi iman, bukan demi penglihatan, merealisasikan penyertaannya. Janganlah seperti saudara Thomas yang berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes pasal 20 ayat 25. Kita harus percaya Dia sebelum melihat, merasakan, atau menjamah Dia. Lagi pula, kita harus mengikuti sidang gereja. Jangan melalaikan sidang. Pada pagi hari kita harus mencari Tuhan dalam munajat pagi pribadi. Tetapi pada malam hari kita harus mengikuti sidang gereja. Sewaktu kita mencari Tuhan, kita tidak seharusnya terganggu oleh masalah praktis kehidupan kita. Selain mencari Tuhan, percaya Tuhan, dan mengikuti sidang gereja, kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingatlah janji Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Bila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Allah pasti akan memelihara hidup kita. Jangan bersandarkan diri sendiri pergi menangkap ikan. Bila Anda ingin bersandarkan diri sendiri mencari nafkah, Anda pasti akan gagal dan akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Kita harus ingat akan apa yang diwahyukan dalam Yohanes pasal 21. Tuhan bisa menyediakan ikan bahkan di tempat yang tidak ada ikan. Tuhan bisa memberi kita makan ikan yang telah dimasak. Akhirnya, kita wajib belajar pelajaran Petrus seumur hidup dan juga mempunyai pengalaman diremukan. Jangan mengira Anda kuat perkasa. Boleh jadi hayat alamiah Anda itu kuat, tetapi kekuatan ini harus diremukan. Yang Tuhan kehendaki ialah hati Anda, bukan kekuatan Anda. Ego kita harus ditanggulangi sampai kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita telah melihat Petrus mengalami 2 kegagalan. 3 kali menyangkal Tuhan di hadapan Tuhan dan meninggalkan amanat Tuhan pergi menangkap ikan. Petrus menyangkal Tuhan, bahkan mengepalai murid-murid lain pergi ke dunia mencari nafkah. Tetapi Tuhan menjumpai dia dan bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yohanes pasal 21 ayat 15. Dalam pasal 21, kita melihat Petrus telah mendapat pelajaran, menjadi seorang yang telah diremukan. Kemudian Tuhan seolah-olah berkata kepadanya, "Petrus, engkau harus ikut aku, bekerja bagiku, memelihara dan mengembalakan dombaku, serta membangun gereja." Semoga kita semua ingat 5 hal yang perlu kita alami: mencari Tuhan, percaya Tuhan, datang ke dalam sidang, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan manusia alamiah kita diremukkan. Tak peduli betapa kuat, betapa pandai, betapa hikmatnya manusia alamiah kita, ia harus diremukkan. Kita harus mengesampingkan kekuatan alamiah kita, kepandaian dan hikmat kita. Yang Tuhan kehendaki ialah hati kita, bukan kekuatan kita. Ketika kita mengira diri kita kuat, kita akan gagal. Mengapa kita harus belajar pelajaran mengesampingkan kekuatan alamiah, kepandaian alamiah, dan hikmat alamiah kita? Karena Tuhan sendiri harus menjadi hayat kita, kekuatan kita, hikmat kita, segala sesuatu kita. Tuhan menghendaki hati kita mengasihi Dia, agar kita berkoordinasi dengannya, memberinya kesempatan untuk hidup di dalam kita. Meskipun Tuhan tidak memerlukan kekuatan, hikmat, dan kepandaian kita, Dia memerlukan kerjasama kita. Jika kita mengasihinya, kita harus bekerja sama dengannya dan memberinya kesempatan untuk tinggal di dalam kita. Demikian, kita akan sama seperti keadaan Dia ketika hidup di bumi. Bagaimana Ia hidup bersandarkan hayat Allah, demikian juga kita harus hidup bersandarkan hayat Kristus.
Dengan demikian, kita akan mengalami kebangkitan. Kita harus mengalami bahwa Tuhan bukan saja adalah Allah di dalam manusia, juga hayat di dalam maut, kebangkitan dalam roh. Jika kita mencari Dia, percaya ke dalamnya, bersidang dengan kaum beriman, melupakan masalah kehidupan kita, dan belajar menyangkal manusia alamiah kita akan dapat mengalami Kristus sebagai kebangkitan di dalam roh. Jika kita melaksanakan semua ini, Tuhan akan menjadi realitas kita. Inilah yang dimaksud dengan mencari sokok guru yang mengekspresikan Allah, menjadi bagian dari Yerusalem baru, menjadi ekspresi baru Kristus. Amin. Oke, jadi ultra processed food itu sebenarnya sangat bahaya untuk tubuh kita. Pasti, karena dengan kata ultra proses, maka istilah ultra proses mengandaikan bahwa dia sudah semakin jauh dari bentuk aslinya dan ada imbuhan-imbuhan. Jadi bukan cuma sekedar pengawet dan pewarna, tetapi atau perasa, tapi juga ada imbuhan yang lain, entah itu food enhancer sehingga warnanya seperti misalnya kalau udah ultra processed food, misalnya makanan bubuk yang warnanya ungu, dibilang ini dari ubi ungu. Ubinya kan gak ada. Ungunya itu dipertahankan karena diimbuhkan kembali. Jadi ada color enhancement gitu loh. Jadi semacam seperti itu. Dan udah gak ada bentuk aslinya. Iya, tapi sekarang kan kita hidup dikelilingi dengan ultra processed food, Dok. Enggak juga sih, tergantung lingkaran mana yang kita pilih. Oke, jadi masih ada yang kategori aman atau gimana, Dok? Begini, kita pergi ke supermarket buat orang yang punya uang. Atau kita pergi ke pasar becek buat yang gak punya uang. Atau di pasar kampung. Ada pilihan loh. Masih ada ubi, masih ada singkong, masih ada ayam, masih ada telur. Ya, ketimbang makanan dalam kemasan. Dalam hal ini kita tidak menistakan makanan kemasan ya, tolong kita nggak boleh ekstrim gitu loh. Industri pangan itu tidak bisa dielakkan, tetap ada. Tetapi pertanyaannya adalah layak nggak sih negara yang kaya dengan makanan utuh masih seger dan sehat, kok rakyatnya jadi pengabdi makanan kemasan? Itu kan suatu ironi ya. So bisa aja kita membuat makanan kemasan tapi untuk konsumsi ekspor. Untuk negara-negara yang justru memang sulit banget mendapatkan makanan, sebutlah misalnya ke Zimbabwe, Tanganyika, atau Timbuktu yang ada Tuhan tahu yang ada di mana itu ya kan, yang betul-betul miskin banget gitu loh. Tapi kita udah merdeka 78 tahun loh. Jadi jangan sampai kemerdekaan itu disalahgunakan untuk memilih sesuatu yang akhirnya bukan makanan kita sebetulnya. Bagaimana dengan makanan olahan tapi kita buat sendiri, Dok? Oh ya, bisa aja kan, Gak kita apa-apa. yang ngontrol. Kan kita yang ngontrol isinya apa. Misalnya kita mau bikin apa? Anda mau bikin misalnya sosis misalnya. Oke. Sosis Anda terbuat dari apa? Daging ayam, kan Anda pilih ayamnya. Ya bukan hanya Tuhan yang tahu itu daging apaan. Kan kita beli ayamnya. Ayamnya bisa pilih lagi, mau daging ayam murni, mau daging ayam Anda campur ati ayam, mau daging ayam ada lemak, whatever. Lalu Anda bisa taruh kan bumbunya apa. Yang pasti bukan saus tiram, bukan pakai kecap. Anda bisa pilih misalnya ada garam, ada lada, itu kan jelas. Atau sosis rasa Indonesia, ada karinya gitu kan ya. So that's fine. Oke, jadi kalau dibuat sendiri ya nggak apa-apa. Ya kan kita yang ngontrol isinya apa. Benar, oke, Dok. Sip.